Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehat, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih ada di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala amalan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momen ini sebagai momen perubahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua pun termasuk ke dalam golongan dan Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak Bu Ning semua? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa Allah berikan keberkahan, dan Bu Ning doakan kalian beserta keluarga juga bisa melakukan aktivitas Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pertemuan pada kali ini, Bu Ning tidak akan berbicara mengenai pelajaran IPA. Tetapi Bu Ning akan mengangkat sebuah tema pembelajaran, yaitu tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, Bu Ning akan menceritakan sebuah analogi, kisah cerita tentang seorang anak laki-laki kecil dengan pohon mangga. Ceritanya berawal ketika anak kecil itu senantiasa bermain-main di sekitar pohon mangga. Begitu akrabnya antara pohon mangga dengan anak kecil tadi, sampai membuat sebuah hubungan khusus antara pohon mangga tersebut dengan anak kecil tadi. Terjadi percakapan antara pohon mangga dengan anak tadi. Satu saat anak kecil itu menangis di depan pohon mangga. Pohon mangga itu bertanya kepada anak kecil, "Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Sini, bermain denganku." Anak kecil tadi berkata, "Aku ingin membeli mainan, tetapi orang tuaku tidak punya uang." "Aku tidak punya uang," kata pohon mangga. "Tetapi kamu boleh ambil semua buah-buahan manggaku. Kamu jual, kamu akan dapat uang. Dan uang itu bisa kamu pergunakan untuk membeli mainan yang kamu inginkan." Betapa senangnya anak kecil tadi. Lalu dia memetik semua buah mangga yang ada di pohon. Dia jual, kemudian dia dapat uang. Dan dia belikan mainan yang dia inginkan. Setelah itu, anak kecil tadi tidak berkunjung lagi ke pohon mangga. Dan pohon mangga itu merasa bersedih. Tidak ada lagi kawan untuk dia bermain bersama. Ditunggu hari demi hari, anak kecil tadi tidak kunjung datang. Hari yang tidak diduga, anak kecil tadi datang. Dan dia sudah besar. Karena sejak dia sudah bisa beli mainan sendiri, dia tidak pernah bermain kembali kepada atau dengan pohon mangga tadi. Ketika satu hari anak kecil itu hadir, dia sudah menjadi anak-anak, atau bukan sudah menjadi anak, sudah menjadi orang yang lebih dewasa. Tapi dia hadir pun dalam keadaan bersedih. Pohon mangga tadi pun bertanya kembali, "Sini, bermain denganku, kenapa kamu bersedih?" Pohon mangga tadi mengajak anak itu bermain seperti dahulu kala saat anak itu masih kecil. Tetapi anak tadi berkata kembali, "Wahai pohon mangga, aku bukan anak kecil lagi seperti dulu. Aku tidak bisa bermain lagi seperti dulu layaknya aku masih kecil. Aku sudah besar." "Lalu kenapa kamu bersedih?" "Aku harus mencari uang karena orang tuaku tidak bisa memiliki uang untuk membangun rumah." Apa yang dikatakan pohon mangga kepada anak tadi? "Wahai anakku, aku tidak punya uang.
Tapi aku punya ranting dan dahan yang banyak sekali. Kamu boleh ambil ranting dan dahan tadi, kemudian kamu bikinkan rumah untuk orang tuamu. Betapa senangnya anak itu mendengar pernyataan pohon mangga yang siap membantunya. Alhasil, anak tadi memetik semua ranting dan dahan yang besar-besar. Dia bawa pulang dan dia bangunkan rumah untuk orang tuanya. Setelah itu, kembali pohon mangga bersedih. Karena anak yang biasanya hadir berhari-hari dengannya, bermain bersamanya, tidak hadir kembali. Ya sudah, dia pun akan berdiam diri dengan kesendiriannya. Sedih sekali. Tiba-tiba, anak yang dulu bermain dengannya, beberapa tahun kemudian hadir kembali. Dan sudah menjelma menjadi orang yang lebih dewasa. Usianya sudah semakin bertambah. Tetapi entah kenapa muka sedihnya selalu hadir di hadapannya. Dan kembali pohon mangga itu menawarkan bantuan kepadanya. Wahai, sini bermain kembali bersamaku. Ayo bersenang-senang seperti dulu. Anak itu yang sudah menjadi orang yang lebih dewasa pun mengungkapkan perasaannya. Aku sudah bosan dengan keadaanku saat ini. Aku ingin pergi berlayar jauh, mengarungi lautan, melihat dunia luar. Tapi aku tak bisa, karena aku tak punya perahu. Pohon mangga pun berkata, buahku sudah habis karena kau jual. Ranting dan dahanku pun sudah habis karena kau ambil. Sekarang yang kupunya hanya batang pohonku yang besar. Ambillah. Ambil, potong semua batang pohonku yang besar ini. Lalu buatlah perahu agar kamu bisa mengarungi lautan, mengembara kemanapun kamu suka. Silakan, potonglah. Kata pohon mangga itu kepada anak tadi. Betapa sukacitanya anak tadi. Dia potong pohon mangga itu. Dia buat perahu. Dan dia berlayar kemanapun dia suka. Alhasil kembali, pohon mangga itu dalam kesendiriannya. Ditinggalkan oleh anak yang sudah menjadi sahabatnya bertahun-tahun lamanya. Tahun demi tahun pun berganti, bulan demi bulan pun berlalu. Tiba-tiba, anak yang dulu senantiasa bermain itu kembali menghadap pohon mangga dengan hal yang sama, keluh kesah. Tapi apa yang terjadi pada pohon mangga? Dia tidak marah dengan keluh kesahnya, dia tidak bosan dengan keluh kesah anak tadi, justru sebaliknya. Dia bersedih karena sudah tidak ada lagi yang dia bisa berikan untuk anak tadi. Buah sudah habis, ranting dahan sudah tidak punya, batang besar pun dia sudah tidak ada. Yang hanya tersisa adalah akar-akar pohon itu yang tumbuh besar dan tumbuh dalam kondisi tidak memiliki apa lagi. Sudah tidak ada. Tapi apa? Pohon mangga itu senantiasa memberikan bantuan kepada anak tadi dengan menawarkan, silahkan kamu kalau sudah tidak mau bermain lagi. Bukan aku tidak mau bermain, kata anak tadi. Usiaku sudah tidak pantas lagi bermain. Dan aku tidak punya kekuatan lagi untuk memanjat pohon-pohon. Aku ingin beristirahat. Anak tadi bilang begitu kepada pohon mangga. Pohon mangga berpikir sejenak. Kemudian apa yang dia ucapkan kepada anak tadi? Silahkan, berbaringlah di atas akar-akarku. Akar-akarku ini sangat nyaman untuk membuat kamu bisa beristirahat. Silahkan, mendekatlah kepadaku. Berbaringlah. Beristirahatlah di atas akar-akarku yang besar-besar ini. Dan akhirnya, anak tadi pun memutuskan akan melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan. Dia kembali kepada pohon mangga tadi. Dia beristirahat dengan nyaman di atas akar-akar yang tersisa dari tanaman mangga tadi. Dengan kenyamanan yang luar biasa. Sampai tertidur pulas di atas akar-akar tadi. Dan apa yang terjadi pada pohon mangga? Pohon mangga itu selalu merasa bahwa kenikmatan yang luar biasa manakala dia bisa memberikan manfaat untuk anak tadi.
Tak terasa air matanya pun menetes. Dia menatap anak yang bertahun-tahun bersamanya, kini kembali ke pangkuannya. Cerita ini mungkin cerita yang sangat imajinatif. Tetapi yang mau Buning sampaikan adalah hikmah dari cerita ini. Bagaimana kalau pohon mangga tadi kita umpamakan sebagai orang tua kita, dan anak kecil tadi kita umpamakan sebagai kita. Bu Ning sendiri punya orang tua. Kalian pasti punya orang tua. Bagaimana posisi orang tua itu selalu ingin memberi lebih untuk anak-anaknya. Sedangkan kita, posisi kita sebagai anak itu selalu berada pada posisi meminta. Tanpa kita sadari, posisi meminta selalu ada pada kita selaku anak. Sekarang, di momen bulan Ramadan ini, jadikan bulan ini sebagai bulan memberi kepada orang tua kita. Kalau kita sebagai anak belum punya penghasilan yang bisa kita berikan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua, apa yang kita bisa lakukan? Kalian sebagai anak masih sekolah, lakukan apa? Melakukan apa untuk orang tua kalian? Banyak hal. Terlebih di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya kepada sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua kamu bisa cari di Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum la tusyrik billahi syai'a wabil walidaini ihsana. Sekali lagi, antara Allah perintahkan kita untuk beribadah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, itu dipadankan dengan bagaimana kita selaku anak itu berbuat baik kepada orang tua. Ini ayat menceritakan bagaimana posisi orang tua itu menjadi satu hal yang disamakan levelnya dengan sebuah kegiatan atau tindakan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Berarti ini perintah yang luar biasa kepada kita sebagai anak terhadap orang tua. Kita tahu bahwa kegiatan menyekutukan Allah itu hal yang sangat tidak disukai Allah. Dan itu perbuatan yang tidak akan menghantarkan pelakunya kepada surga. Karena syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni. Gitu. Ketika itu dipasangkan dengan hal yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua, itu membuat kita harus berpikir bahwa Allah itu sangat-sangat memerintahkan anak berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, sekali lagi Bu Ning bilang bahwa kita bisa memainkan posisi kita dimanapun kita berada. Kamu sekarang belajar di rumah, learning at home. Bu Ning dan teman-teman guru semua, itu Bapak Ibu guru semua, itu teaching from home untuk kalian. Dan di momen Ramadan ini, kalian mendapatkan materi-materi yang tidak hanya mencerdaskan akal kalian, tetapi juga materi-materi yang bisa menghidupkan rohani kalian. Momen Ramadan ini kita jadikan momen bersama kita untuk bisa lebih berbakti kepada orang tua. Doakan mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang senantiasa kita hafal mulai dari TK, tetapi apakah itu doa yang senantiasa kita lantunkan untuk orang tua kita? Allahu a'lam, kalian yang tahu. Dan Bu Ling pesan bahwa orang tua bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tampilannya, tetap orang tua. Tidak ada yang menjadi mantan orang tua. Kalian yang sudah tidak berada dengan orang tua satu rumah, doakan, minta
kepada Allah untuk dipertemukan kembali kepada mereka. Kalian yang sudah tidak utuh orang tua, entah ayah meninggal atau ibu meninggal, doakan mereka supaya dilapangkan kuburnya. Jadi momen Ramadan ini menjadi momen perubahan untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang Buning sampaikan bisa kalian ambil hikmahnya. Kalian bisa serap pesannya. Sekali lagi, tidak hanya untuk kalian, untuk Buning sendiri, karena Buning juga posisinya sebagai anak. Dan kita saling sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati supaya menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Itu saja dari Buning. Mudah-mudahan kalian bisa bersama dengan keluarga mengisi Ramadan Mubarak ini. Kurang lebihnya Buning mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.